Ketika mendengar managerial accounting, teman-teman coba bedakan dulu range-nya financial sama managerial accounting. Di sini dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Perbedaannya financial accounting, bayangkan ya, teman-teman di sini kan mayoritas bukan jurusan akuntansi. Jadi kalian ngambil financial accounting itu hanya di mata kuliah pengantar akuntansi. Kalau di sini ada satu orang yang saya lihat dari jurusan akuntansi. Nah, kalau dari akuntansi, financial accounting itu dilanjutkan pada setiap semester ya. Ada akuntansi keuangan menengah, dan lanjutan. Itu adalah financial accounting. Itu mata kuliah yang masuk dalam financial accounting. Berikutnya, ada managerial accounting. Kalau managerial accounting itu teman-teman ambil walaupun bukan jurusan akuntansi, kalian akan mendapatkan akuntansi biaya, kemudian akuntansi manajemen. Itu range dari lingkupnya managerial accounting. Apa sih bedanya? Penggunanya beda. Kalau yang pengantar akuntansi, yang kita kaku mulai dari jurnal, yang kita ketemu semester ini ya di pengantar akuntansi, mulai dari membuat jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo, sampai jadilah laporan keuangan yang bentuknya harus ada 5, laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, catatan laporan keuangan. Jadi semua itu laporannya benar-benar kaku karena yang baca eksternal. External user sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, yang nggak ikut memanage kesehariannya perusahaan seperti para pemegang saham, pemberi pinjaman kreditor, pemerintah. Nah, kalau yang kita pelajari sebentar lagi, satu chapter saja di pengantar akuntansi yang membahas tentang managerial accounting, chapter 19 ini, membahas penggunanya itu internal. Jadi penggunanya itu yang keseharian mengelola perusahaan, mulai dari jajaran tertinggi, katakanlah direktur, manajer, supervisor, sampai staffnya. Kemudian bentuknya managerial accounting itu tidak menghasilkan laporan yang bentuk kaku, harus ada 5, bentuknya harus seperti apa, nggak ada ya. Kalau yang financial accounting harus ada periode yang pasti, mau bulanan, tahunan. Kalau yang managerial juga nggak ada periode yang pasti. Ketika dibutuhkan dibuat, kalau enggak ya nggak dibuat. Tujuannya ngambil keputusan-keputusan penting. Kalau yang financial accounting itu bisa dibilang rutin harus kita tahu kinerjanya perusahaan. Kalau yang managerial accounting itu lebih spesifik. Laporannya pun nggak dipublish di internet, nggak bisa kalian download, nggak bisa kita konsumsi secara mudah gitu ya. Karena yang tahu hanya istilahnya dalam tanda kutip rahasia internal. Seperti bagaimana caranya pabrik itu membuat barang, biaya produksinya berapa, dia markupnya berapa, terus dijual jadi harga jualnya berapa. Itu kan nggak mungkin dipublish ya teman-teman. Terus ini beberapa contohnya dan tidak diaudit. Kalau financial accounting harus diaudit. Karena ngomongin manajemen accounting, kalian diperkenalkan dengan fungsi manajemen yang utama ya. Kalau ngambil pengantar bisnis, pengantar manajemen pasti diperdalam lagi. Ada planning, directing, controlling di sana. Diperkenalkan dengan struktur organisasi. Saya lewat ya, saya benar-benar ke arah yang accountingnya ya. Salah satu yang dibahas dalam di managerial accounting utamanya itu untuk perusahaan manufaktur. Makanya managerial accounting itu kadang-kadang disebut akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Kenapa? Karena kalau kita ngomong perusahaan jasa, itu nggak ada produknya. Kalau perusahaan dagang, itu produknya tinggal dibeli dari supplier dengan harga yang lebih murah. Kita nggak ikutan membuat produknya, kita tinggal jual lagi aja lebih mahal. Nah, kalau kita ngomong manufaktur, itu baru kompleks, itu baru kepake semua. Istilahnya kalian belajar cost accounting nanti di mata kuliah akuntansi biaya, itu benar-benar baru kepake secara menyeluruh kalau tipe perusahaannya adalah manufaktur. Karena manufaktur itu benar-benar mengolah bahan mentah biar jadi barang jadi. Sehingga kita membutuhkan melihat kita tuh habis cost berapa sih total keseluruhan yang kita alokasikan ke produk jadi kita. Di sini kita nggak akan belajar sepanjang kalian belajar satu semester di akuntansi biaya ya. Kita ketemu di kesempatan mata kuliah yang lainnya. Tapi kita akan belajar pokok-pokoknya, penting-pentingnya.
tentang biaya yang ada di perusahaan manufaktur. Kenalan istilah dulu ya, nanti kita langsung pakai angka saja biar lebih mendalam juga. Istilah-istilah dulu saja. Nanti kalau ada istilah biaya produksi, bisa disebut dengan product cost atau manufacturing cost. Biaya produksi itu hanya ada 3 ya teman-teman. Direct material, direct labor, sama manufacturing overhead. Direct material itu bahan baku utama. Direct labor itu tenaga kerja yang bersentuhan langsung dengan produk yang dibuat. Kalau manufacturing overhead itu berarti bahan baku yang bukan utama dan tenaga kerja yang nggak bersentuhan langsung dengan produknya. Dan biaya-biaya lain selain bahan baku, selain tenaga kerja yang terjadi di pabrik. Jadi manufacturing cost itu terjadinya harus di pabrik. Entah itu direct material, direct labor, manufacturing overhead, itu kata kuncinya harus terjadi di pabrik. Di pabrik itu ngapain? Ya mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kalau kita ngomongin pakaian, berarti yang diolah itu mulai dari kain, dijahit dengan benang, diberi kancing, resleting, aksesoris, baru kemudian jadi pakaian yang siap dijual, siap digunakan. Saya bahas ini nanti langsung pakai angka. Manufacturing cost tadi itu nama lainnya product cost. Yang ada 3 tadi ya, DM, DL, MOH. Nah, lawannya ada istilah period cost. Kalau period cost ini berarti bukan di pabrik. Jadi biaya yang di pabrik product cost, kalau di luar pabrik namanya periode atau period cost. Period cost ini biasanya dibagi 2 ya, selling expense sama administrative expense. Kalau biayanya berkaitan dengan divisi marketing, kemudian penjualan, biaya-biaya yang terjadi di toko, itu namanya selling expense. Kalau untuk yang umum-umum general namanya administrative expense ya teman-teman. Kita akan menyusun bagaimana income statement, laporan keuangan, laba rugi saja untuk perusahaan manufaktur. Jadi di sini nanti ada teman-teman harus memperhatikan itu kalau perusahaan jasa kan nggak ada cost of goods sold karena nggak ada produk yang dijual kan jasa. Nah kalau perusahaan dagang atau merchandiser kan sudah mulai ada istilah harga pokok penjualan ya yang kalian kenal dengan COGS, cost of goods sold. Nyarinya dari persediaan awal ditambah persediaan yang dibeli kurangi persediaan akhir, itulah yang terjual. Nah nanti bedanya kalau kita belajar di chapter ini untuk perusahaan pabrik atau manufaktur itu nggak purchase tapi dia harus bikin barangnya sendiri dari bahan mentah jadi barang jadi. Nah biayanya namanya COGM, cost of good manufacture. Jadi nanti beginning finish good ditambah cost of good manufacture boleh disingkat COGM dikurangi ending finish good baru ketemu COGS. Saya mau lebih rinci di Excel ya teman-teman. Sebelum saya jelaskan menggunakan angka, jauh lebih dalam langsung praktek soal, saya minta teman-teman catat rumusnya saja ya. Anggap sebagai ini sebuah catatan. Berguna ini sama nanti akuntansi biaya. Ini aliran biaya, sekaligus kita membuat laporannya. Yang tadi kita perkenalkan istilah baru. Kalau di perusahaan pabrikan, kita harus buat barangnya sendiri ya. Sehingga ada statement of cost of goods manufacture. Kita habis biaya berapa sih untuk memproduksi produk jadi kita? Aliran biaya itu mulai dari bahan baku mentah dulu ya. Kita boleh sebut itu sebagai DM, direct material awal. Saya pakai bahasa Inggris di sini. Kalau kalian mau campur bahasa Indonesia, saya nggak mempermasalahkan. Kemudian bahan baku kita sebut sebagai direct material, boleh raw material ya teman-teman. Jadi itulah perbedaan inventory kalau di perusahaan manufaktur. Harus dibagi jadi 3. Ada yang masih mentah namanya direct material, diolah setengah jadi namanya work in process, kalau sudah jadi namanya finished good. Kalau di perusahaan dagang, kalian hanya kenal satu nama, inventory atau merchandise inventory. Kalau di pabrik dibagi jadi 3 inventory-nya. Kita mulai dari yang mentah dulu, direct material beginning. Jadi
perusahaan pabrik itu memulai aktivitas produksinya dari beli bahan baku dulu. Bahan baku langsung ya di sini ya, direct material. Kita punya persediaan awal berapa, kemudian kita beli berapa. Kita kurangkan dengan persediaan akhir, kita akan menemukan direct material yang kita gunakan. Masuk akal ya? Misal kita punya 10, terus beli 20, 30, dihitung kok cuma sisa 5 kilo. Oh, berarti 25 kilonya kepake buat produksi. Terus kemudian, komponen biaya produksi itu ada 3, tadi sudah kita pelajari barusan. Selain direct material, bahan baku utama, ada tenaga kerja langsung yang berhubungan langsung dengan produknya. Namanya direct labor. Kemudian ada satu hal lagi yang disebut dengan manufacturing overhead. Teman-teman kalau nggak menemukan istilah manufacturing overhead, boleh juga saya tulis di sini ya. Factory overhead. Jadi MOH atau FOH itu istilah yang sama. Untuk apa? Pengeluaran di pabrik selain untuk bahan baku utama dan tenaga kerja yang langsung bersentuhan dengan produk jadinya. Selama itu di pabrik, berarti itu masukkan di manufacturing overhead. Contohnya bahan baku bukan utama, tenaga kerja yang nggak langsung bersentuhan dengan produknya, kemudian depresiasi gedung pabrik, depresiasi peralatan pabrik, listriknya pabrik, sewa gedung pabrik, begitu ya. Kalau di total namanya total manufacturing cost. Manufacturing cost boleh disebut juga product cost. Total biaya produksi ada 3, DM, DL, MOH. Kemudian di sini kita akan mengenal istilah tadi yang inventory setengah jadi. Kalau kita ngomong ini adalah perusahaan buat roti, yang dikatakan work in process itu berarti adonan. Bahan baku utama, misal telur tepung terigu, terus tenaga kerja langsung yang mulai nih adonannya. Kemudian ada manufacturing overhead, bahan baku pembantu lain-lain, tenaga kerja yang membantu lain-lainnya nggak bersentuhan langsung dengan adonan rotinya, atau depresiasi listriknya mesin gitu ya. Nah, itu sudah kita curahkan, kita produksi, tapi rotinya belum jadi. Nah, itu namanya work in process. Roti yang masih berbentuk adonan setengah jadi itu namanya work in process. Boleh disebut WIP. Disingkat WIP silakan. Nanti rumusnya, total manufacturing cost atau product cost ditambah WIP awal dikurangi WIP akhir, namanya adalah COGS. Nah, kita mau ngitung itu. Terus teman-teman, kalau ini dipanjangin, mau jadi cost of goods sold, ini tinggal teman-teman tambahkan data barang yang sudah jadi, awal berapa, dikurangi FG, itu finish good. Saldo akhir berapa, itu sudah jadi COGS ya. Kalau sudah punya data COGS, nanti mau dilanjutkan ke laporan laba rugi seperti biasa, seperti perusahaan dagang kalau ini. Sales, kalau ada retur, diskon dikurangkan dulu biar salesnya jadi net. Ini kita kurangkan dengan cost of goods sold yang barusan tadi ditemukan di laporan sebelumnya. Jadi bedanya kalau di perusahaan dagang, COGS-nya cepat. Kita tinggal ngitung aja kita beli dari supplier dengan harga berapa. Tapi kalau di perusahaan manufaktur, kita buat sendiri barangnya. Makanya diolah dulu dari bahan baku mentah, tenaga kerja, MOH, dan seterusnya. Ini sama ya dengan perusahaan dagang selanjutnya sampai bawah. Net sales kurang COGS namanya gross profit, ya kan? Kalian masih ingat itu kan di perusahaan dagang. Nah, biaya period munculnya di sini teman-teman. Harus diklasifikasi jadi 2 tadi ya. Bisa selling expense sama administrative expense. Kalau kalian sudah menemukan
ini sudah jadi laba operasi. Ya sudah. Kalau plus ya berarti untung, kalau minus ya berarti rugi. Pertama, di sini ada biaya factory utility. Factory utility, saya kasih kata kunci ke teman-teman dulu ya. Kalau biaya itu terjadi di pabrik, itu namanya product cost. Kalau biaya itu terjadi di luar pabrik, itu namanya period cost. Nah, jawab dulu. Kalau factory utility, kalian nangkep gak? Factory utility, factory itu pabrik. Utilitas itu listrik, air, telepon gitu ya. Listrik, air, teleponnya pabrik. Produk atau period cost? Coba jawab. Produk. Ya, bagus. Sudah jelas itu produk. Karena itu produk cost, kategorikan. Factory utility itu apakah produk itu 3 pilihan. Apakah bahan baku langsung, DM, apakah itu tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan produknya, DL, atau itu MOH? Bayangin ya, MOH. listrik, air, telepon, apakah itu bahan baku? Misalnya ngomong roti, apakah itu tepungnya? Ngomong itu kaos, apakah itu benangnya, kainnya? Paham nggak? Jadi kalau kita ngomong listrik, air, telepon, itu jelas bukan bahan baku gitu ya teman-teman. Dan itu juga bukan orang, itu juga bukan direct labor. Sehingga itu namanya factory utility MOH. Siapa yang bingung langsung tanya ya, biar nggak kebingungan. Oke, saya lanjut lagi ya. Kalau depreciation on factory equipment, jawaban kalian apa? Itu di pabrik atau bukan? Jawab itu dulu. Di pabrik. Di pabrik. Tahu di pabrik itu dari apanya sih? Chansi, Faiza, tahu dari apanya sih? Dari factory-nya, Ma'am. Factory. Ada kata-kata jelas di sana dituliskan factory. Bahasa Inggris pabrik itu factory sama plant ya teman-teman. Plant itu juga bahasa Inggris dari pabrik. Nah, kalau di sana sudah dijelaskan depresiasinya terjadi di pabrik, yaitu pasti product cost. Nah, karena product cost kalian milih 3 tuh, DM, DL atau MOH. Depresiasi itu apakah bahan baku? Menurut kalian apakah depresiasi itu bahan baku? Bukan. Bukan ya. Apakah depresiasi itu seorang tenaga kerja? Bukan. 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 Katanya Yosia itu adalah MOH. Betul, itu MOH. Ini saya singkat-singkat di sini ya. Lagi, kita berlatih lagi teman-teman. Bagaimana kalau sekarang depresiasinya truk pengiriman barang? Depresiasinya truk pengiriman barang. Jawab dulu. Di pabrik atau luar pabrik? Luar pabrik. Ya, kalau kita bicara pengiriman barang, itu berarti konteks pabrik itu berarti barangnya mentah, diolah biar jadi barang jadi, siap dijual. Tapi kalau kita sudah sampai kata-kata truk pengiriman barang, berarti barangnya sudah jadi. Kalau barangnya sudah jadi, itu sudah keluar dari pabrik. Sehingga itu namanya period. Kalau period, teman-teman pilihnya 2. Kalau enggak selling expense, saya letakkan di bawah sini dulu ya. Expense. Karena ini berhubungan dengan pengiriman barang. Pengiriman barang itu biasanya tugasnya divisi penjualan atau divisi ya marketing lah yang ngurusin jualan barang. Itu selling ya teman-teman. Lanjut lagi. Indirect factory labor. Produk atau period cost? Produk. Kata kuncinya kenapa kok produk? Karena ada factory-nya, Ma'am. Betul, karena ada factory-nya. Nah, kalau produk kan kita harus memilih 3. Ya. DM, DL atau MOH? MOH. Indirect factory labor itu apakah bahan baku? MOH, Ma'am. Bukan. Labor itu bahasa Indonesianya tenaga kerja ya. Apakah itu direct labor? Bukan. Bukan, karena itu indirect, nggak langsung. Berarti itu MOH.
Lagi, kalau indirect material, namanya bahan baku pasti di pabrik, jadi produk. Produk kalian milih, kalau nggak DM, DL, MOH. Oh berarti indirect material, jelas bukan direct ya. Jelas bukan orang, jadi itu adalah MOH. Nah semakin banyak contoh-contoh MOH yang teman-teman bisa ingat-ingat. Kalau direct material use, sudah jelas, ngomongnya aja direct material, yaitu namanya DM. Satu contoh aja kok. DM ya disebutnya DM gitu ya. Kalau factory manager salary, apa menurut kalian? Produk atau period? Periodnya. Produk C. Produk kenapa Vena? Karena Soalnya factory manajernya masuk di factory. iya, soalnya masuk di pabrik itu manajernya pabrik. Apakah itu DM? Apakah factory manager itu adalah DM? DL sih C. Nah, factory manager itu adalah tenaga kerja tapi bukan DL. Dia itu manajer itu ya ngawasinya itu misalnya perusahaannya itu roti tadi, roti stroberi, roti coklat, roti kacang gitu ya. Dia tuh nggak bisa loh. Dibilang pengawasannya untuk roti stroberi berapa menit, roti kacang berapa menit tuh nggak bisa. Karena nggak bisanya ditelusurinya itulah, makanya dia itu namanya bukan tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produknya. Kecuali kalau yang bagian berhubungan dengan pengulenan atau yang nyeting mesin pengulenan itu bisa ditelusuri. Jadi, oh 1 menit menghasilkan berapa unit roti itu bisa. Tapi kalau factory manager mengawasi berapa unit roti dalam 1 menit itu susah ya teman-teman. Nah kalau kalian susah menelusuri itu makanya muncul istilah tidak langsung. Nah biaya yang tidak langsung itu dikumpulkan jadi satu namanya MOH gitu ya. Nah ini loh Ven, kalau yang direct labor jelas-jelas direct itu baru direct labor. Oh, oke. Biasanya yang DM sama DL itu cuma satu contoh saja gini teman-teman. DM, DL. Sudah. Selain itu ya dipikirkan sendiri gitu ya. Intinya ini adalah bahan baku utama. Jadi kalau roti ini tuh tepung terigunya, telurnya. Tapi kalau kayak garam secukupnya, vanili secukupnya, itu kan susah ditelusuri. Nah bahan-bahan baku yang nggak langsung itu namanya indirect material tuh MOH. Tenaga kerja yang tadi saya ceritakan. Kalau kalian bisa telusuri, 1 unit roti itu membutuhkan dia berapa menit, berapa jam, itu namanya direct. Tapi kalau kayak satpam, manajer, cleaning service, gimana cara menelusurinya ke per unit roti kan nggak bisa. Itu namanya indirect labor atau MOH. Kita beralih lagi ke biaya seterusnya yaitu sales salary. Sales, ayo gajinya sales itu pabrik atau di luar pabrik? Produk atau period? Period. Period. Kalau sudah ngomongin jualan itu berarti barangnya sudah selesai, sudah bukan di pabrik. Period. Oke, period pilihannya 2, selling atau admin. Sudah jelas itu ngomong sales salary, tenaga penjualan. Berarti Selling. Ingin tahu kalau yang admin itu gajinya siapa? Gajinya accountant, HRD, direktur, pokoknya yang general seperusahaan gitu loh. Tapi kalau yang selling itu hanya spesifik dengan penjualan atau marketing. Property tax on factory building. Kata kuncinya factory. Ayo teman-teman di sini siapa yang masih bingung? Kata kuncinya factory, berarti produk atau period? PBB-nya bangunan pabrik. Berarti produk atau period? Produk. Ya? Apa? Produk atau period? Yus ya? Produk. Produk. Kemudian kalau produk DM, DL atau MOH? MOH. MOH. Kalau ini, repair to office equipment, kalian masukkan produk atau period? Perbaikan peralatan kantor.
Produk atau period? Period. Period. Karena itu sudah bukan di factory, sudah bukan di pabrik. Kalau period pilihannya dua, selling atau admin? Menurut kalian itu selling atau admin? Admin. Selling, ma'am. Kenapa Admin. selling? Admin, ma'am. Kenapa admin? Harus kasih dan penjelasan. Kenapa selling? Kenapa admin? Apa kata kuncinya? Yang mana tuh yang benar selling atau admin tuh? Apa kata kuncinya? Kalau misalnya ini kan nggak ada tulisan yang langsung ke sellingnya nggak sih, Mbak? Betul. Ini kan general, cuma ditulis office. Kalau cuma office aja kan nggak jelas, mending admin teman-teman. Kecuali kalau ini sales office, kantor penjualan. Kalau factory repair, masuk mana? Factory repair. MOH, ma'am. Mohammed. Ya, factory bukan DMDL. Terus kemudian advertising, kalian masukkan di mana teman-teman? Kalau ada pengeluaran buat iklan, Period cost, ma'am. di mana? Period cost. Produk Period. atau period? Period. 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 Selling atau admin? Selling. Ya, bagus sekali. Iklan itu walaupun nggak ditulis sudah pasti pekerjaannya marketing penjualan ya. Kalau ini terakhir office supply use, Period, ma'am. Period. betul? Period. Jelas di sana office ya, bukan factory. Kalau period berarti selling atau admin? Selling. Nah, kalau kalian nggak bisa menemukan marketing, selling, toko, pokoknya nggak berhubungan sama jual, mending aman masukkan admin ya. Itu kan nggak tahu kantor apa, kantor umum aja, administratif. Manufacturing overhead-nya berarti jumlahkan semua yang tadi kalian kategorikan sebagai manufacturing overhead ya. Product cost itu rumusnya DM, DL tambah MOH. DM-nya sudah ada, DL-nya sudah ada, MOH-nya sudah ada. Ingat product cost itu adalah penambahan dari DM, DL, MOH. Kemudian period cost, penambahan dari selling dan admin. Ya, selesai untuk memecahkan soal ini. Ada pertanyaan kah? MOH sendiri, produk sama period cost sendiri-sendiri. Bagaimana kalau dipersatukan dalam sebuah laporan? Kita akan menghitung COGM dan COGS. Mari teman-teman klasifikasikan. Material use in product itu DM use. Depreciation on plant tadi apa? Plant itu nama lainnya factory ya, tadi saya bilang. Apa tadi? Depreciation on plant sekarang harus lebih cepat ya. Kalau tadi kan produk bisa DM dalam MOH, kalau period bisa selling admin expense. Nah, saya tanya, kalau depreciation on plant apa tadi? Sudah MOH. ada tadi. Depreciation on factory itu sama saja. Apa itu? Yang MOH. MOH. Masukkan di sini. Property tax on store. Yo, pelan-pelan nggak apa-apa. Dipikir-pikir dulu apa itu. Property tax on store, pajak bumi bangunan, PBB-nya toko. MOH, ma'am. Nah, kalau toko MOH. bukan pabrik berarti. Kalau Selling MOH itu, expense. kalau toko itu kan berarti bukan pabrik, berarti gimana? Selling expense. Ya? Selling expense, ma'am. Selling expense, bagus sekali. Teman-teman yang masih bingung boleh tanya. Karena di sini saya ke lebih cepat ya. Karena tadi kan pelan-pelannya, sekarang versi penggunaan lebih cepatnya. Labor cost, biayanya tenaga kerja, untuk pekerja yang bagian perakitan. Kalau perakitan itu pasti bersentuhan langsung sama produknya. Kalau dia perusahaan mobil ya pasti ngerakit mobilnya nyentuh.
Kalau dia perusahaan roti ya dia yang ngulenin adonan gitu ya. Apa itu? 110.000 itu. Betul sekali itu DL. Kemudian factory supply use, tadi sudah loh, apa itu? Factory supply use. MOH. MOH. Karena kuncinya factory bukan DMDL berarti MOH, bagus. Advertising, tadi sudah, masuk mana advertising? Selling. Bagus, selling. Teman-teman lihat saya, tempatnya beda banget ya. Kalau yang produk cost itu di sini. Nah, ini produk cost. Ini period cost. Period cost itu munculnya di income statement. Kalau produk cost berguna untuk menghitung cost of goods sold. Lanjut. Property tax on plant. Jadi kalau tadi property tax on store kan selling expense. Kalau property tax-nya plant berarti MOH. pinter. MOH. Kalau delivery expense tadi sudah sama dengan truknya pengiriman barang tadi. Selling Ongkir. expense. Ya, masuk mana Esther? Selling expense. Bagus. Pokoknya kalau barangnya sudah jadi, terus itu bagian nganter-nganter ya. Depresiasinya truk pengiriman barang, atau ongkir penjualan delivery expense bahasa Inggrisnya. Itu semua bagiannya divisi penjualan, selling expense. Kalau sales commission, komisinya tenaga penjualan. Selling expense. Selling expense, bagus. Divisi marketing penjualan itu selalu selling expense. Kalau ini apa? Salaries paid to sales club. Ya, gajinya pegawai penjualan. Selling lagi ya teman-teman. Work in process inventory, saldo awal 1 Januarinya 12.000, itu yang beginning. 15.531 Desember itu yang ending. Hati-hati rumusnya yang ending ada minusnya ya. Saya kasih tanda kurung. Finish good inventory 1 Januari awal 60.000 dan 31 Desember akhirnya 45.600. Yang ending ada minusnya saya kasih tanda kurung. Teman-teman praktekkan di sini. Manufacturing cost atau product cost itu penambahan dari DM tambah DL tambah FOH. Terus kalau sudah ditemukan, tinggal ditambah work in process awal dikurangi work in process akhir. Itu kalian sudah mendapatkan COGM. Kalau butuh COGS, tinggal COGM ditambah finish good awal dikurangi finish good akhir. Selesai. Di sini kalian hanya diminta menjawab 2 pertanyaan. Berapakah COGS dan berapakah COGM? Sudah ya? COGM sama COGS-nya sudah terjawab. Ada pertanyaan dulu. Kalau soal tadi ingin dikembangkan, menemukan income statement-nya perusahaan manufaktur, saya harus memberikan informasi tambahan. Saya memberikan informasinya, misalnya sales revenue-nya 555.000. Terus misalnya di sini saya mau nambahin gajinya pegawai accounting. Kemudian misalnya kayak tadi, office building depreciation. Coba ya kita praktekkan ya. Sales revenue itu mengisi di sini pendapatannya kita. Kalau nggak ada retur, nggak ada diskon 0, ya udah berarti sales revenue dikurangi 0 ya tetap 555. COGS teman-teman dapatkan dari hasil yang tadi. Dengan kata lain, kalian bisa menghitung COGS kalau tadi semua rumus dari bahan baku, setengah jadi sampai jadi barang jadinya kalian utak-atik dulu. Sales kurangi harga pokok penjualan namanya laba kotor atau gross profit.
Sudah, kalau mau dilanjutkan terakhir ketemu operating income, di sini saya punya tambahan. Accounting staff salary, gajinya pegawai accounting itu administrative expense. Kemudian di sini ada office tapi kan tidak jelas, bukan bangunannya kantor penjualan, bangunannya umum. Jadi depresiasi kantor yang umum itu masukkan di admin. Gross profit kurangi selling, kurangi admin expense itu namanya operating income. Itu ya teman-teman. Kalau kalian ketemu positif ya berarti untung dalam periode tersebut. Kalau ketemu rugi ya nggak apa-apa, namanya operating loss ya.